Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Hafiz Hanafiah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran. Jadi definisi PPN masukan berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yaitu PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Lalu, definisi PPN keluaran berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Selanjutnya, ada beberapa undang-undang mengenai PPN masukan dan PPN keluaran. Yang pertama itu Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Lalu yang kedua, Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak. Faktur pajaknya itu yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9-nya. Yang ketiga, Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukannya, selisihnya itu merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Lalu Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya itu merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi perlu diingat, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluaran, maka dinyatakan sebagai pajak lebih bayar. Namun, jika pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluarannya, dinyatakan pajak kurang bayar. Nah, berikut ada contoh soal yang dibahas, materi yang dibahas sekarang ini. PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP. Dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut selama 1 semester. Bisa dilihat di tabel berikut. Pada tahun 2014, di bulan Januari, pajak yang telah dibayar saat diperoleh BKP sebesar 6 juta rupiah. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 3 juta rupiah. Di bulan Februari, pajak yang telah dibayar sebesar 6 juta rupiah dan pajak yang telah dipungut sebesar 7 juta rupiah. Di bulan Maretnya, pajak yang telah dibayar saat diperoleh BKP sebesar 6 juta rupiah dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 12 juta rupiah. Di bulan April, pajak yang telah dibayar sebesar 5.500.000 rupiah dan pajak keluarannya sebesar 0 rupiah. Di bulan Mei, pajak yang telah dibayar sebesar 10.960.000 rupiah dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 0 rupiah. Dan di bulan Juni, pajak yang telah dibayar sebesar 0 rupiah dan pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 10.700.000 rupiah. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Mikita Cookies pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2014. Jadi cara mengerjakannya itu contohnya di bulan Januari ini nih, seperti ini. Jadi pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Pajak keluaran di bulan Januari itu sebesar 3 juta rupiah. Dan pajak masukannya sebesar 6 juta rupiah. Maka 3 juta dikurangi 6 juta, hasilnya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini dinyatakan sebagai PPN lebih bayar. Karena seperti yang tadi saya bilang, jika PM lebih besar daripada PK, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, dinyatakan sebagai pajak lebih bayar. Namun jika PM lebih kecil daripada PK, maka dinyatakan sebagai pajak kurang bayar. Nah, di bulan Januari ini pajak masukannya
lebih besar daripada pajak keluarannya, maka dinyatakan sebagai pajak lebih bayar. Kalau dilihat di bulan Februarinya, pajak keluarannya itu sebesar 7 juta rupiah. Lalu pajak masukannya sebesar 6 juta rupiah. 7 juta dikurangi 6 juta hasilnya 1 juta. Dan dinyatakan sebagai PPN kurang bayar karena di situ di bulan Februari pajak keluarannya itu sebesar 7 juta rupiah dan pajak masukannya 6 juta rupiah. Artinya itu pajak keluarannya lebih besar dibandingkan dengan pajak masukannya. Nah, karena ada kompensasi dari bulan Januari sebesar 3 juta rupiah, maka 1 juta rupiah tadi selisih yang di bulan Februari dikurangi dengan kompensasi yang ada di bulan Januari. Jadi 1 juta dikurangi 3 juta hasilnya yaitu 2 juta rupiah dan dinyatakan sebagai PPN lebih bayar. Di bulan Maret itu juga sama caranya seperti di bulan Februari. 12 juta, pajak keluarannya 12 juta dikurangi dengan pajak masukannya sebesar 6 juta. 12 dikurangi 6 hasilnya 6 juta dan dinyatakan sebagai pajak kurang bayar karena pajak keluarannya masih lebih besar daripada pajak masukannya. Lalu ada kompensasi lagi dari bulan Februarinya sebesar 2 juta rupiah. Jadi 6 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah hasilnya 4 juta rupiah dan dinyatakan sebagai pajak kurang bayar. Dan di bulan April juga sama seperti ini, di bulan Mei sama, dan di bulan Juni juga sama. Jadi caranya gampang bukan? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Dan jika kalau suka dengan video ini boleh di like. Jika bermanfaat boleh di share ke yang lainnya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.